Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufiltriana Anggraini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tes GCS atau Gas Glow Coma Scale. Nah, GCS ini adalah pemeriksaan tingkat kesadaran untuk pasien yang khususnya mengalami cedera kepala, namun pasien umumnya juga bisa dilakukan. Nah, GCS ini memiliki 3 aspek, yaitu eye, verbal, dan motorik. Nah, di 3 aspek ini memiliki skor yang berbeda-beda. Jadi, untuk eye itu 4, verbal itu 5, dan motorik itu 6. Dan di sini juga nilai tertingginya itu 15 dan terendahnya itu 3. Oke, langsung saja ke tahap selanjutnya. Oke, tahap pertama adalah I. Jadi skor tertingginya itu 4, skor terendahnya 1. Dan skor pertama, pasien ketika saya memberikan rasakan nyeri ataupun verbal, pasien tidak merespon. Saya tekan start 5 pun, pasien tidak merespon. Ibu, apakah ibu mendengar suara saya? Nah, pasien tetap tidak merespon. Nah, untuk skor kedua, untuk mendapatkan skor kedua, pasien saat saya berikan rangsangan nyeri, pasien mampu membuka matanya. Seperti ini. Ya, jadi itu respon dapatnya. Dan untuk skor ketiga, pasien hanya mendengar suara saya atau verbal, pasien mampu membuka matanya. Ibu, apakah ibu mendengar suara saya? Ya, baik. Dan untuk mendapatkan skor keempat, pasien tanpa saya berikan respon verbal ataupun nyeri, pasien mampu membuka matanya secara respon atau refleks gitu. Baik, untuk tahap kedua adalah verbal. Jadi ketika saya memberikan rangsangan suara gitu, pasien untuk poin pertamanya itu tidak dapat merespon apa-apa gitu. Ibu, apakah ibu mendengar suara saya? Ya, untuk poin kedua, untuk mendapatkan poin kedua adalah ketika pasien saya berikan rangsangan suara seperti, Bu, apakah ibu mendengar suara saya? Ya, pasien hanya mengerang saja gitu untuk poin kedua. Dan untuk mendapatkan poin ketiga, pasien ketika saya memberikan rangsangan suara, pasien dapat menjawab namun tidak nyambung gitu. Jadi ibu bisa sebutkan nama ibu. Nah, pasien hanya menjawab di mana. Jadi bisa jawab namun tidak nyambung gitu. Untuk poin keempat, ketika saya bertanya, ibu bisa sebutkan namanya. Ya, jadi ada gitu, jadi berdaham. Jadi perlu waktu untuk menjawab atau seperti bingung gitu ya, baru bisa menjawab. Nah, untuk poin kelima, saya memberikan rangsangan suara atau verbal, pasien dapat menjawab dengan jelas. Ibu bisa sebutkan nama ibu. Iya, ibu punya anak berapa? Ya, hari ini hari apa ya, Bu? Rabu. Ya. Oke. Jadi tahap ketiga adalah tahap motorik. Untuk skor pertamanya itu ketika saya memberikan rangsangan nyeri seperti tekan sternum atau bahunya saya pijat, dan jari jempolnya saya ini juga tekan, tidak ada respon. Untuk mendapatkan skor kedua, pasien ketika saya memberikan rasa nyeri, ya itu ada ekstensi abnormal gitu. Dan untuk mendapatkan poin ketiga, pasien ketika saya memberikan rangsangan nyeri, pasien mengalami flexor abnormal seperti itu. Jadi untuk poin keempatnya itu adalah ketika saya menekan jari ibu jarinya, pasien seperti menghindar, dan mampu menghindar rasa nyerinya gitu. Jadi dia bisa merasakan. Skor kelima, pasien ketika saya tekan merasakan rangsangan nyeri, pasien mampu mengalokasikan nyeri. Nah, dapatkan skor ke-6, pasien dapat mengikuti perintah saya gitu. Ibu bisa tolong angkat satu tangannya, angkat, turunkan, bisa angkat dua tangannya. Baik. Jadi pada tahap sebelumnya itu adalah cara pemeriksaan GCS sendiri. Lalu selanjutnya adalah cara penilaian dari GCS pada kasus ibu intan. Ibu bisa dengar suara saya?
Ibu bisa sebutkan nama ibu? Gimana? Baik, maaf ya, sebutkan. Jadi dari kasus Ibu Intan yang mengalami nervus kranial, poinnya adalah 9, 3 untuk eye. Jadi pasien mampu membuka matanya walaupun hanya mendengar suara saya. Lalu poin 3 untuk verbal. Jadi ketika saya bertanya, sebutkan namanya dan ibunya menjawabnya tidak nyambung. Lalu poin ketiga lagi untuk si motoriknya. Nah, motoriknya itu ketika saya memberikan rangsangan nyeri, pasien mengalami fleksi abnormal gitu. Respon refleksnya seperti itu. Jadi kesimpulannya pasien tersebut harus melakukan pemulihan lagi gitu untuk bisa kembali normal atau tingkatan kognitifnya itu membaik. Sekian pemeriksaan GCS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.